quwata illa billah. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana. Hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Dalam dunia yang demikian luas, dengan jarak antar negara yang amat berjauhan, tidaklah menjadi penghalang bagi kita untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di negara lain. Mengapa demikian hadirin? Karena tersedianya alat elektronik saat ini yang dapat mempercepat arus informasi dan komunikasi dalam hitungan detik. Bahkan hadirin, sekarang kita sudah memasuki era society 5.0 yang artinya internet tidak hanya berguna untuk berbagi informasi dan menganalisis data, melainkan juga untuk menjalani kehidupan. Dengan demikian, terciptanya alat elektronik yang semakin canggih. Harus kita catat bahwa di samping kemajuan teknologi saat ini yang dapat memberikan dampak positif dari penggunanya, tapi juga berpotensi melahirkan virus-virus negatif bagi pemakainya. Mulai munculnya berita palsu yang membuat rakyat terperdaya, intoleransi dan provokasi yang memecah belah negara, pornografi dan porno aksi yang mendegradasi mental remaja, bahkan hadirin, semakin maraknya diskriminasi digital di kalangan umat manusia. Prihatin atas kasus yang dipaparkan tadi. Maka pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkanlah kami untuk menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran dengan judul Urgensi Al-Quran dalam menghadapi digitalisasi media. Adalah tema syarhil Quran yang akan kami uraikan pada kesempatan kali ini dengan berlandaskan Al-Quran surah An-Nur ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. La tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Likulli imri'in minhum maktasaba minal ism. Walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagimu, bahkan itu baik bagimu. Setiap orang dari mereka akan yang mengambil bagian terbesar, dia mendapat azab yang besar. Hadirin yang berbahagia, sababun nuzul menurut Imam Az-Zuhaili dalam kitab Tafsir Al-Munir halaman 461 menjelaskan bahwa ayat ini berkaitan dengan fitnah yang ditujukan kepada Siti Aisyah binti Abu Bakar dan Sofwan bin Al-Mu'attal pada saat perang Bani Mustalik. Menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam kitab Tafsir Al-Misbah halaman 299 menjelaskan bahwa ayat tersebut merupakan deskripsi Allah pada berita hoax tersebut terjadi. Ada beberapa orang muslim yang diam saja, tidak membenarkan dan tidak pula menyalahkan. Ada yang membicarakannya sambil bertanya-tanya, bahkan hadirin, ada yang tidak membenarkannya dan menyatakan kesucian Aisyah radhiyallahu an. Dengan demikian, turunnya ayat tersebut merupakan peringatan kepada orang yang diam saja seakan membenarkan, apalagi hadirin kepada orang-orang yang membicarakannya sambil bertanya-tanya tentang keabsahan berita tersebut. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita, kafa bil mar'i kadziban ayyuhadditsa bikulli ma sami'a. Cukuplah seorang hamba dikatakan pendusta apabila menceritakan setiap apa yang ia dengar. Hadis riwayat Muslim dalam Sahihul Jami' halaman 4483. Secara kontekstual, hadis tersebut bermakna umum. Maksudnya adalah bukan hanya terkait dengan berita yang disampaikan secara lisan, tetapi juga berkaitan dengan berita yang disampaikan secara tulisan, baik dalam media cetak ataupun elektronik. Lalu apa